jemaat miliknya Tuhan, jemaat yang dikasihinya. Ibadah raya pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan setia, Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam ibadah raya pagi hari ini. Segala pujian hanya bagi Engkau Allah yang hidup. Kepadamu kami menundukkan diri, kepadamu kami beribadah ya Tuhan. Dan hari ini urapan dari Roh Allah ada atas kami semuanya. Masuk dalam hadirat-Mu, mengagungkan Engkau, merayakan dan menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan, dan menikmati pemulihan yang Engkau kerjakan dalam ibadah raya pagi hari ini. Kuat kuasa Roh Allah menjadikan kami semua anak-anak-Mu yang boleh menikmati Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Coba sebelumnya kasih salam kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Siap memuji memuliakan Allah kita, amin. Lambaikan tangan kita. Yo. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Yo.
musik memuji Tuhan. Ayo. Haleluya. Kami mau tinggikan nama Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu anugerah
bersama-sama katakan anugerah. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, Kasih dan sayang-Mu sumber
tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Kami sembah, kami tinggikan namamu. Tenanglah jiwaku bersamamu, Haleluya. Segala pujian dan hormat kepada Tuhan Allah yang hidup. Mengasihi kami, anugerah-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu yang kami nikmati ya Tuhan. Hari ini kesempatan yang indah kembali Engkau berikan kepada kami dalam ibadah, dalam persekutuan orang percaya, dalam penundukan diri kami kepada firman-Mu yang akan kami dengarkan. Allah Roh Kudus, ajari kami firman Kristus Yesus Tuhan, ya kami boleh mengalaminya, dan sungguh-sungguh kami menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan demikian kami ada bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kami. Berkaryalah ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu miliknya Tuhan ini, untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita akan bersama-sama merenungkan tema pada hari ini, yaitu Stefanus penuh iman dan Roh Kudus. Kita buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai yang ke-15. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan menumpangkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menerima iman itu. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Namun tampillah beberapa orang anggota rumah ibadat Yahudi yang disebut orang-orang merdeka atau orang-orang libertini.
yang berasal dari Kirene dan Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Mereka berdebat dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mempengaruhi beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka menghasut orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini tidak henti-hentinya mengucapkan perkataan yang menentang tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan meruntuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka malaikat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 1400-an ada seorang hamba Tuhan bernama Thomas Kempis menulis sebuah buku kecil yang diberi judul Imitatio Christi, meniru Kristus, menjadi imitasi dari Kristus. Buku yang ditulis tahun 1400 ini terus dicetak sampai sekarang. Bahkan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengikuti Jejak Kristus. Itu artinya sebelum perang Diponegoro di Jawa yang terjadi tahun 1825 sampai 1830, jauh-jauh kira-kira 400 tahun lebih, Thomas Kempis sudah menulis sebuah buku yang sangat fenomenal. Dan malah lebih jauh lagi, yaitu di zaman gereja mula-mula, tidak berapa lama setelah Kristus diangkat ke surga, Kristus atas kehendaknya memilih seorang hamba Tuhan bernama Stefanus yang menjadi model imitatio Christi. Model Kristus ada di dalam dirinya. Kita melihat bagaimana Stefanus itu adalah seorang yang dipenuhi oleh Roh Allah. Lalu ia adalah seorang yang mengadakan tanda-tanda mujizat. Hidupnya dipenuhi oleh kuasa. Sama seperti Kristus juga. Yesus juga dipenuhi dengan kuasa dan melakukan tanda-tanda dan mujizat. Sama seperti Kristus juga, ada banyak yang mendebatkan ajarannya. Stefanus juga didebat oleh kaum libertini, oleh kaum orang disebut orang-orang merdeka. Berdebat soal agama, soal hukum Taurat, soal bagaimana mengikut Tuhan. Dan sebagaimana Kristus berhasil menggagalkan setiap perdebatan. Demikian juga Stefanus yang dikuasai oleh Roh Allah. Tidak ada orang yang mampu menyanggah pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran dari Stefanus. Dan sama seperti Yesus dihadapkan kepada ahli-ahli Taurat, pemuka agama, demikian juga Stefanus diseret, ditunjukkan kepadanya sebuah tuduhan-tuduhan fitnah. Sebagaimana Kristus diambil dicarikan saksi-saksi palsu, demikian juga Stefanus dihadirkan dalam sidang itu saksi-saksi palsu yang menuduh dia telah mencemarkan atau menghujat Allah dan mencemarkan hukum Musa. Sampai nanti ketika Stefanus itu dirajam dengan batu. Sama seperti Kristus juga yang berkata, Tuhan,
ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus pun berkata yang sama, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Artinya sebelum Thomas Kempis menulis, pada awal setelah Kristus naik ke surga ada seorang manusia, seorang hamba Tuhan yang sungguh menjadi imitatio Christi, menjadi peniru Kristus di dalam kehidupannya, bahkan sangat-sangat dekat hingga garis jalan hidupnya mirip bahkan sama seperti Kristus. Meskipun berbeda dalam hal cara kematian, tetapi sikap perbuatan yang dilakukannya mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Thomas Kempis yang menulis buku Imitatio Christi berharap setiap orang percaya mengikuti jejak Kristus. Bukan hanya Stefanus, martir pertama, hamba Tuhan pertama yang kemudian tampak sekali menjadi imitatio Christi di dalam hidupnya. Tetapi sampai sekarang ini seruan kepada gereja Tuhan, kepada kita untuk menjadi peniru-peniru Kristus itu terus ada dan tidak pernah dari gereja Tuhan. Untuk apa firman Tuhan disampaikan? Kalau bukan untuk supaya setiap jemaat Tuhan, setiap kita yang percaya itu menjadi imitasi Kristus, menjadi peniru Kristus, bukan dalam arti yang palsu, tetapi menjadi Kristus kecil, menjadi orang-orang yang meneladani Kristus, atau dalam bahasa terjemahan dari buku Thomas Kempis tadi, mengikuti jejak Kristus. Kita sedang diajak untuk mengikuti jejak Kristus. Dan hari ini kita melihat jejak itu ada pada Stefanus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Stefanus? Stefanus bukan orang yang sejak awal mengikut Kristus dan namanya sudah dikenal, tidak. Tetapi tiba-tiba namanya muncul begitu saja, menjadi bagian dari orang-orang percaya yang kemudian dipilih. Dia bukan rasul, dia dipilih untuk menjadi diaken, untuk menjadi pelayan-pelayan meja. Tetapi Stefanus menunjukkan bahwa dia tidak dibatasi oleh penunjukan jabatannya sebagai diaken atau sebagai pemerhati orang-orang dalam jemaat yang punya kebutuhan secara jasmani. Untuk memberikan perhatian kepada orang-orang miskin dalam jemaat, untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga melalui pelayanan mereka, kebutuhan janda-janda, kebutuhan anak-anak yatim, kebutuhan orang yang berkekurangan dapat dicukupkan. Tetapi Stefanus melampaui tugas dan jabatannya, bukan dalam arti kurang ajar, tidak. Tetapi demikianlah setiap anak-anak Tuhan dipilih Allah, mengikuti Kristus dengan cara, dengan tujuan untuk menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Yesus Kristus, untuk melakukan apa yang Tuhan mau, tidak dibatasi oleh apa yang menjadi bagian dirinya, tetapi dalam secara umum ia menjadi orang-orang yang memberitakan Injil, yang menjadi teladan, yang melakukan pekerjaan Kristus di dalam kehidupannya. Dia menjadi orang Kristen, Kristen bukan dalam arti jabatannya, tapi yang menjadi orang Kristen dalam arti yang sesungguhnya. Di rumah dia adalah orang Kristen. Stefanus itu pengikut Kristus di rumah. Stefanus juga adalah pengikut Kristus ketika dia melayani. Maaf, kalau Stefanus ini kerja atau berusaha, dia adalah seorang pengusaha yang adalah seorang pengikut Kristus juga, yang ditampakkan dari cara dan hidupnya mengelola usahanya dan mengembangkan usahanya, sama
seperti Kristus, demikianlah jiwa Kristus mempengaruhi seluruh hidup Stefanus. Dimanapun ia berada, ia menampakkan wajah Kristus. Dimanapun ia ada, sebagai apapun, ia menampakkan wajah Kristus. Seorang penulis berkata, ketika Tuhan menyatakan Stefanus sebagai martir pertama dan menunjukkan kepada orang-orang percaya bahwa sejak awal ia dinyatakan sebagai seorang yang meniru Kristus, sebagai seorang yang menampakkan wajah Kristus. Maka orang ini berkata, penulis ini berkata, oleh sebab itu sejak dari awalnya gereja Tuhan tidak akan pernah melupakan bahwa gereja Tuhan dipanggil untuk menjadi peniru-peniru Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pagi ini kita dipanggil untuk menjadi peniru-peniru Kristus di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan melihat bukan bagaimana peniru Kristus, tetapi lebih tepat kita mau melihat intisari dari kehidupan Stefanus. Stefanus adalah seorang yang dapat dikatakan sebagai seorang yang hidup rohani. Dia dikatakan ada seorang yang menghidupi kehidupan secara supranatural atau supernatural. Kehidupan supernatural adalah kehidupan yang melampaui dari kehidupan natural. Kehidupan natural itu ya makan, minum, kawin, mengawinkan, bekerja, mendapatkan hasil, menikmati, butuh refreshing, sampai kemudian meninggal. Itu natural, ya, itu hidup natural. Tapi Stefanus ada seorang yang hidup secara rohani. Dia melampaui hal-hal yang natural. Dia melampaui dari hal-hal yang orang hidup di muka bumi ini secara kebanyakan. Demikianlah ia menunjukkan bahwa setiap anak-anak Tuhan dipanggil bukan hanya untuk hidup secara jasmani, tetapi hidup secara rohani. Sebab jika tidak demikian, Tuhan tidak akan berkata kepada iblis yang menggoda ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, jadikan batu ini menjadi roti. Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan, dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa artinya dari jawaban Tuhan? Artinya hidup pengikut Kristus, hidup kita mesti dan harus menjadi hidup yang melampaui kehidupan jasmani. Kita hidup secara jasmani, ya. Kita makan minum, ya. Kita bekerja, ya. Kita mencari keuntungan, ya. Kita membangun rumah tangga, ya. Tetapi jangan lupa, kita dipanggil tidak hanya hidup secara natural, sebab itu bukan kekristenan. Kekristenan dipanggil juga untuk hidup secara rohani, menikmati firman Tuhan sebagai makanan dan bukan hanya makanan yang biasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Stefanus adalah orang yang hidup secara rohani, bahkan ia menjadi teladan yang sangat brilian, sangat unggul dari hal ini. Bagaimana ia mengikut Kristus, tidak setengah-setengah, tetapi dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatannya, dia mengikut Kristus. Dia mengasihi Tuhan secara total. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita melihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan dengan cara demikian, hidupnya itu berat. Pak, hidup secara natural saja, Pak. Makan, minum, cari penghasilan, cari nafkah, itu sudah berat, Pak. Bangun rumah tangga, itu sudah makan banyak pikiran, Pak. Jangan tambahi lagi, Pak.
nanti hidup kita ini makin berat. Maka seringkali kita melihat bahwa hidup rohani itu hidup yang berat, yang menambah beban. Tetapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, hidup Stefanus itu justru hidup yang ringan. Bukan hidup yang begitu dipenuhi dengan beban berat di pundaknya. Ia menjalani hidup ini dengan langkah yang ringan. Ia menapaki setiap pergumulan sama seperti Kristus menapaki setiap pergumulan pun dengan cara-cara yang ringan. Sebab jika tidak demikian kita tidak akan ketemu dengan perkataan ketika ia berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Kalau orang tidak menapaki menjalani hidup rohaninya dengan cara yang ringan, dia tidak akan terucap itu. Kalau hidup rohaninya itu diusahakannya dengan berat, Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau. Aku banyak melakukan mujizat demi nama-Mu. Tetapi sekarang ini loh, aku mau mati ini di rajam batu. Tuhan, lihat mereka yang melempari aku dengan batu. Jangan sekalipun Kau lupakan nama mereka, Tuhan. Tidak. Stefanus tidak begitu. Stefanus ketika dirajam dengan batu, ia seorang yang sangat ringan sekali. Sehingga ia bisa berkata, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini atas mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita diajar untuk menikmati hidup ini dengan langkah yang ringan. Apapun itu. Sebab termasuk di dalamnya hidup yang rohani. Untuk menjadi orang yang hidup secara ringan dengan langkah ringan diperlukan dua hal. Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu dengan sadar. Satu ya, kita sadar, saya sadar hari ini saya sedang berkhotbah, saya sadar. Bapak Ibu sadar hari ini sedang duduk di gereja untuk beribadah, sadar. Cara untuk menikmati hidup dengan ringan ya, yang pertama adalah melakukan segala sesuatu dengan sadar. Yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan sukacita atau menikmati apa yang ia lakukan itu. Saya sedang berkhotbah, saya sadar. Apakah saya menikmati bahwa saya sedang berkhotbah? Apakah khotbah ini menjadi sesuatu beban untuk saya sehingga saya pengen cepat-cepat turun gitu ya. Aduh, kok masih masih poin-poin, pengen cepat-cepat juga turun ke sana. Kalau perlu duduk di belakang. Karena sebenarnya saya memang suka duduk di belakang Bapak Ibu daripada duduk di depan. Tetapi kalau saya tidak menikmati, artinya pelayanan saya tidak menjadi pelayanan yang dilakukan dengan kaki yang ringan. Saya kasih dua contoh. Yang pertama dari hal olahraga. Saya lupa nama orang ini tapi saya ingat kata-katanya. Dia berkata seperti ini. Tidak semua orang yang melakukan kegiatan fisik adalah orang yang sedang berolahraga, ya. Tidak semua orang yang melakukan kegiatan fisik, exercise, sedang melakukan olahraga. Dia contohkan dengan sangat ekstrim. Lihatlah para pemain sepak bola yang melakukan kegiatan, keringat keluar, berlari mengejar bola untuk menciptakan gol. Tetapi dalam waktu yang bersamaan dia stres. Kenapa? Karena dia di sliding oleh lawannya. Dia stres karena selalu gagal untuk merebut bola. Dia stres karena gagal untuk menyarangkan bola ke gawang. Dia stres karena sedang memikirkan bahwa kalau ia tak berhasil, kalau ia tidak bermain baik, maka kontraknya akan diputus. Orang yang menulis quote tadi berkata,
orang itu melakukan kegiatan fisik tetapi tidak sedang berolahraga, katanya begitu. Dengan arti kata begini, orang itu sedang sadar bahwa dia olahraga, dia sedang berlatih, dia sedang melakukan kegiatan fisik, melatih otot-ototnya, berlari, jantungnya itu berdetak lebih keras karena apa yang ia lakukan itu, ya. Tetapi dia tidak sedang menikmatinya. Dia melakukan semuanya itu dengan beban pikiran, dengan keadaan stres, maka dia sebenarnya tidak sedang berolahraga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menurut penulis ini, itu berarti orang yang melakukan olahraga adalah orang yang sadar, aku melakukan kegiatan fisik. Tapi sekaligus bersuka cita, bergembira ketika melakukan itu. Menikmati olahraganya, bukan karena sesuatu hal yang membuat ia tidak bisa menikmati olahraganya. Ada seorang jemaat yang berkata kepada saya, wah Pak Denny ini sudah punya program untuk pengecilan perut ya Pak, katanya gitu ya. Karena jemaat ini lihat saya jalan santai sore hari, bukan santai deh, memang olahraga sore hari. Saya berkata kepada dia, enggak, bukan itu tujuannya. Karena kalau tujuannya itu mengecilkan perut, maka saya akan ukur perut saya setiap kali selesai olahraga. Kok tidak berkurang, 1 mili pun tidak berkurang nih perut saya. Besok harus lebih keras lagi, latihan lebih keras lagi. Saya olahraga, saya sadar saya olahraga, tetapi saya stres. Itu bukan olahraga, kata orang ini. Olahraga yang dinikmati, itulah olahraga. Olahraga yang dilakukan dengan sadar dan dinikmati, itulah olahraga. Saya cari contoh yang kedua. Orang makan. Orang makan itu kan menikmati ya, apalagi kita ini orang Pontianak, wah, makanan ini menjadi sesuatu hal yang kuliner di kota Pontianak. Nikmati, makan begitu lezat, enak sekali Pak. Tetapi seringkali makan tidak disadari, yang penting enak, tetapi tidak disadari. Apa yang menjadi disadari? Apa saja dimakan. Ya. Apa saja dimakan. Itu artinya makan yang sudah tidak lagi disadari. Apa saja yang kelihatan menarik dimakan. Apa saja yang kelihatan enak diambil. Tidak pernah lagi ada sesuatu hal untuk takaran. Enak tetapi sedikit saja. Enak tetapi kalau dimakan kebanyakan akan mengganggu kesehatan. Pokoknya sikat semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menikmati tetapi tidak sadar dalam melakukannya adalah akan membuat hidup kita berat. Akan membuat langkah kita berat. Demikianlah juga dengan hidup rohani. Hidup rohani itu dinikmati pertama, kalau kita sadar melakukannya. Kedua, kita menikmatinya. Mari kita lihat, kalau datang ke gereja, datang beribadah, kita sadar melakukannya. Tapi sekaligus kita menikmatinya. Bapak, Ibu, dan saya sedang melatih diri kita untuk hidup secara rohani. Kalau kita melayani Tuhan, kita sadar bahwa saya dijadwal untuk melayani Tuhan. Tetapi kemudian kita melakukan persiapannya, mulai dari memilih pujian atau menyiapkan besok saya pakai pakaian apa ya untuk pelayanan, untuk kolektan atau untuk aser. Belum lagi nanti rencana kita akan bentuk tim pelayanan payung kasih, ya. Kalau hari hujan, jemaat akan dilayani oleh jemaat juga untuk dihentar sampai ke gereja ini dengan menggunakan payung.
Kalau kita melakukan semuanya itu dengan sadar dan kemudian kita menikmatinya, enjoy, tanpa terpaksa, tanpa kata-kata oh ini kewajiban, bukan. Itu kehidupan rohani. Dengan kata lain apa? Kehidupan rohani adalah kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kepada Tuhan. Karena saya cinta kepada Tuhan, saya tidak membiarkan pikiran saya lari kemana-mana. Karena saya cinta kepada Tuhan, saya akan menikmati relasi saya dengan Tuhan. Karena saya cinta dengan Tuhan, maka saya akan duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Oh, banyak yang akan coba melarikan pikiran kita dari firman Tuhan. Tetapi saya akan berusaha untuk saya cinta sama Tuhan, saya akan sadar bahwa saya sedang mendengarkan firman Tuhan. Saya sadar membiarkan diri saya dibentuk oleh firman Tuhan. Bahkan dalam hati saya ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya berkata, Tuhan, bentuk aku seturut firman-Mu. Bukan itu saja, karena saya cinta dengan Tuhan, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya menikmatinya. Saya menikmati firman Tuhan itu. Bahkan kalau saya tidak temukan sesuatu yang bermakna untuk saya selalu percaya bahwa saya akan menemukan setitik makna dari firman Tuhan yang disampaikan. Seorang teman saya, seorang yang pandai, saya barusan saja WA dengan dia, karena dia tetap sahabat saya. Lama saya tidak kirim pesan kepada dia. Kira-kira beberapa hari yang lalu saya kontak dia kembali. Saya berkata kepada dia, nanti kalau saya pulang ke Jawa kiranya ada kesempatan kita ketemu. Dia berkata, kapan Pak pulang Jawa? Tolong kabari saya. Kita ketemu, kita kopi darat. Lalu kita ngobrol, lalu saya di sana berkata, terima kasih Pak. Dalam hidup saya ini salah satu yang saya syukuri adalah Tuhan memberikan kesempatan saya bertemu dengan Bapak. Saya belajar banyak dari Bapak. Saya puji dia. Bapak adalah seorang yang cerdas. Seorang yang punya kemampuan berpikir di atas rata-rata. Saya berkata kepada beliau seperti itu. Dan saya belajar banyak dari Bapak. Gereja Tuhan, meskipun beliau bukan dari gereja GIA, saya katakan gereja Tuhan bangga punya seorang hamba Tuhan seperti Bapak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang saya pelajari dari teman saya ini, sahabat saya ini adalah ketika dia mendengarkan khotbah yang menurut saya tidak menarik, saya mulai pikiran dibawa ke sana kemari. Tapi Tuhan ajar saya melihat dia dari awal khotbah sampai terakhir itu, dia matanya tidak pernah lepas dari pengkhotbah. Dia lihat, dia cari. Selesai ibadah, saya tanya sama dia, Pak, khotbah tadi kan tidak menarik. Tapi kok saya lihat Bapak begitu memperhatikan. Dia berkata dengan ringan tetapi memberkati sekali. Ya Pak, khotbahnya tidak menarik. Tetapi seringkali dari khotbah yang tidak menarik selalu ada mutiara kecil yang bisa kita ambil. Aduh, saya itu ya kadang-kadang ini, saya ini hamba Tuhan, ya. Kadang-kadang mesti juga diajar hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti saya pengkhotbah tidak perlu persiapan, tidak perlu sungguh-sungguh, enggak. Tapi seringkali ada orang-orang yang masih menapaki perjalanan rohaninya. Tidak semua khotbah akan menjadi khotbah yang selalu menarik hati. Bahkan apa yang menarik bagi seseorang tidak menarik bagi yang lain. Tapi saya perhatikan sahabat saya ini, siapapun yang khotbah, entah itu dengan nama besar atau nama kecil, mahasiswa yang sedang belajar khotbah. Kebetulan waktu itu di STT Abdiel yang khotbah mahasiswa, kacau sekali khotbahnya. Tetapi dia perhatikan dan diajari saya.
Betul Pak, khotbahnya tidak menarik, tapi seringkali dalam khotbah yang tidak menarik tetap ada mutiara yang bisa kita ambil. Dari kata-kata beliau itu saya tahu hidup rohani itu seperti ini. Hidup rohani itu mencintai Tuhan, sampai cintanya kepada Tuhan itu begitu dalam, termasuk kepada firman-Nya. Ia coba mencari dan menemukan apa maksud Tuhan dari khotbah yang disampaikan. Kata-kata sahabat saya ini mengajak saya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Hidup rohani itu kadang-kadang seperti mencari emas. Di tengah hamparan pasir dan air yang keruh, orang mencari emas yang hanya sepotong kecil di tengah pasir yang begitu banyak. Dan seorang yang rohani menikmati pekerjaan itu dengan penuh sukacita. Bukan dengan perasaan, aduh kok lagi, ibadah lagi. Lakukan firman Tuhan, lakukan lagi. Bosanlah, sesekali nyenangkan dirilah. Sesekali ngikuti kata hati lah. Sesekali Tuhan ditaruh samping lah. Kalau udah ditaruh belakang, taruh samping lah. Sesekali lah saya ngurusi yang bukan soal agama, bukan soal kekristenan. Aduh, pelayanan lagi. Aduh, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup rohani akan menjadi hidup rohani. Sekali lagi, jika itu dilakukan dengan kaki yang melangkah dengan ringan. Itu artinya kita melakukan dengan sadar dan menikmatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana itu dilakukan? Kita sampai di penghujung khotbah kita. Hidup rohani dibangun oleh iman dan Roh Kudus. Mengapa Stefanus menjadi seorang yang hidup rohaninya begitu unggul? Mengapa ia menikmati perjalanan hidupnya dengan Tuhan? Ia melakukan segala sesuatu, bahkan yang berat sekalipun tampaknya, tampak sekali seperti sesuatu yang ringan. Ketika ia dituduh, ketika dia difitnah, dia tidak merasa ada sesuatu yang berat. Ketika dia dihadang, ketika dia mengalami banyak hal peristiwa dalam hidupnya, ketika ia melakukan mujizat-mujizat oleh karena nama Kristus, tidak membuat kepalanya besar. Dia lakukan semuanya dengan ringan. Maaf kalau saya boleh berimajinasi, meskipun tidak dituliskan dalam Alkitab. Ketika ia melakukan mujizat, Stefanus tidak berkata luar biasa, Tuhan bekerja, ini pelayananku ini. Tidak pernah disebutkan apa-apa. Ketika ia melakukan mujizat dengan kuasa Allah, tidak membuat kepalanya besar. Ketika ia dihadapkan dalam kesulitan, dituduh, difitnah, dicarikan saksi-saksi palsu, ia tidak rontok. Ia tidak mengadu dan mengeluh pada Tuhan. Ia lakukan semuanya dengan kaki yang ringan. Maka demikianlah hidup rohani itu hanya dibangun atas dasar iman dan pimpinan Roh Tuhan. Oleh sebab itu Stefanus disebutkan sebagai orang sebelum ia melakukan banyak hal tadi, sebelum ia menjadi seorang imitatio Christi, peniru Kristus. Stefanus sejak awal disebutkan dia adalah seorang yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Ini dasarnya. Orang yang penuh iman, penuh Roh Kudus. Apa artinya? Kata penuh itu bisa berarti komplit, lengkap, ya. Sama seperti kalau orang dikatakan orang ini penuh kemarahan. Kita bisa perhatikan ya. Wah, dia penuh kemarahan. Ketemu orang ketika ngantar anaknya sekolah, marah. Ketika di jalan sedikit saja
ada orang yang memotong jalannya marah. Di rumah ketemu dengan istri atau suaminya belum apa-apa marah. Jemput anaknya pulang sekolah, dalam perjalanan belum sampai di rumah anaknya dimarahi. Sampai di rumah belum anaknya ganti baju, anaknya didudukkan, dimarahi lagi. Datang dalam persekutuan orang percaya, wajah cemberut dan melihat ada banyak hal yang bisa dimarahi, yang bisa membuat marah. Ini, itu, kamu, dia, marah. Itu orang yang penuh kemarahan. Ada orang yang penuh kasih. Aduh dia Pak, dia memang penuh kasih Pak. Di mana? Berangkat ke gereja dipenuhi dengan kasih. Lihat ada orang yang butuh pertolongan, tangannya ringan, tangan membantu. Ada orang yang berbeban berat, dia datang, dia peluk, dia doakan. Aduh Pak, dia penuh kasih. Di gereja setiap kali ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mau membuat perpecahan, dia selalu merangkul dan mengajak, ayo kita tidak dipanggil untuk berpecah, untuk bertengkar, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Dia pendamai, dia orang penuh kasih, makanya dia dikenal, dia orang yang penuh kasih, penuh perhatian Pak. Apa artinya penuh iman dan Roh Kudus? Penuh iman dan Roh Kudus artinya setiap sejak hidupnya, dimanapun ia berada, ia selalu hidup berdasarkan iman dan berdasarkan pimpinan Roh Allah. Ketika ia melayani, ia dipimpin oleh Roh Allah. Ketika ia ada di rumah sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, ia adalah orang tua yang dipimpin oleh Roh Allah, suami yang dipimpin oleh Roh Allah, istri yang dipimpin oleh Roh Allah, anak yang dipimpin oleh Roh Allah. Ketika ia sedang bekerja sebagai karyawan, ia adalah karyawan yang dipimpin oleh Roh Allah, sehingga menyukakan hati pimpinannya. Kenapa? Semua yang dilakukannya beres. Tidak ada yang tidak beres, semua yang dilakukannya itu dengan sepenuh hati, dengan kaki yang ringan. Sama seperti Yusuf, dibuat semua yang dilakukannya itu beres. Sebagai pimpinan dalam perusahaan, di dalam bisnis, ia pimpinan yang dipenuhi iman, dipenuhi oleh Roh Allah. Oleh sebab itu ia melakukan segala sesuatunya atas tuntunan dan pimpinan Roh Allah dalam hidupnya. Saya bersyukur tidak percuma menjadi orang percaya, karena saya mendapati ada karyawan-karyawan, orang yang bekerja, yang melakukan bisnisnya secara mandiri, melakukannya dengan penuh iman dan pimpinan Roh Allah. Ada pimpinan-pimpinan perusahaan yang mengelola hidup usahanya, di tengah-tengah persaingan yang tidak mudah tetap berpedoman pada pimpinan Roh Allah dan hidup oleh iman. Jika tidak demikian, saya tidak akan pernah mendengar seorang pimpinan yang berkata kepada saya di tengah-tengah badai COVID beberapa tahun yang lalu, saya berusaha tidak mem-PHK karyawan. Mem-PHK karyawan adalah pilihan yang paling akhir kalau memang kita sudah tidak mampu lagi. Tetapi kalau bisa, biarlah terpelihara hidup mereka, kita pun tidak untung juga tidak apa-apa. Yang penting sama-sama terpelihara. Bersyukur punya pemimpin perusahaan yang dipimpin oleh Roh Allah. Jika tidak demikian, saya tidak akan mendengar seorang pengusaha muda berkata kepada saya, berat Pak, berat. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini usahamu, bukan usahaku. Jatuh bangunnya kepadamu aku berserah. Usaha ini ada karena engkau. Usaha ini maju karena engkau memberkati. Kalau sekarang usaha ini sedang menghadapi tantangan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sebab usaha ini ada karena ini usahamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
mari kita penuh iman, penuh Roh Kudus. Supaya langkah hidup kita menjadi ringan secara hidup rohani maupun hidup jasmani kita. Sebab jasmani dan rohani tidak terpisahkan dalam hidup kita. Jika rohani kita baik, baik juga jasmani kita. Jika jasmani kita baik, belum tentu rohani kita baik. Oleh sebab itu, mari kita bangun kehidupan rohani, supaya dalam menapaki hidup di muka bumi ini, melalui segala aktivitas kita di luar maupun di dalam gereja, kita melakukannya dengan penuh sukacita. Ingat, seorang yang menjalani hidup rohaninya adalah seorang yang sadar dan menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamanya